teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mempraktekkan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa kali adalah bagaimana kita bisa melakukan translate dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris secara baku, intinya secara lebih baik, sehingga tanpa menggunakan jasa penerjemah kita bisa melakukannya sendiri. Jadi jika kita punya artikel berbahasa Indonesia yang mana kita ingin mengirimkan ke dalam jurnal internasional, maka kita misalnya tidak ingin menggunakan jasa penerjemah atau translator atau proofread. Nah, kita cukup menggunakan dua tools, yaitu tools Google Translate dan tools Grammarly. Nah, untuk tools Grammarly ini memang diupayakan adalah yang berbayar, teman-teman. Di dalam marketplace misalnya teman-teman bisa membeli akun-akun Grammarly yang ada di sana, tapi yang collaborate kalau ingin yang murah. Tapi kalau misalnya ingin membeli yang untuk diri sendiri itu juga bisa. Oke, saya akan contohkan. Misalnya saya di sini memiliki satu artikel ya, misalnya satu paragraf, di mana paragraf ini adalah paragraf abstrak yang sudah saya susun. Nah, pertama syarat supaya hasil translate dari bahasa Inggris ini bagus, artinya memang sesuai dengan yang diharapkan, diupayakan untuk bahasa Indonesia. Jadi untuk artikel bahasa Indonesia yang sudah kita susun ini adalah sudah sesuai dengan subjek, predikat, dan objeknya. Jadi dipastikan kita menggunakan subjek, predikat, dan objek yang benar. Nah, itu syarat utama. Nah, kalau itu sudah kita penuhi, insya Allah nanti hasilnya itu akan bisa maksimal untuk bisa menerjemahkan, artinya sudah bisa menjadi artikel berbahasa Inggris yang benar, yang bisa diterima. Karena kenapa saya bisa menyampaikan begini, karena saya beberapa kali melakukan translate tidak menggunakan bantuan penerjemah, jadi cukup menggunakan tools, itu bisa diterima di jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus atau mungkin yang Web of Science. Baik, saya akan coba mulai praktekkan. Yang pertama, kita harus siapkan dulu Google Translate ya. Google Translate, kita bisa langsung masuk ke webnya ini ya, ini Google Translate. Di sini kita siapkan yang bagian kiri adalah bahasa Indonesia dan bagian kanan bahasa Inggris. Setelah itu kita copy paste, kemudian artikel tersebut, misalnya di sini ada sekitar 250 kata ya. Jadi ini masih cukup karena untuk Google Translate itu muatnya adalah sampai batasannya 5000 kata. Ini jangan lupa, teman-teman. Nah, kalau kita sudah copy, kemudian kita klik paste, klik kanan paste atau Ctrl V gitu ya. Ctrl V seperti ini. Nah, kemudian kita bisa cek di bagian kanan. Nah, ini adalah hasil dari translate dari Google Translate. Namun, dari hasil Google Translate ini masih belum cukup, teman-teman. Belum cukup untuk bisa mewakili bahasa Inggris, hasil dari terjemahan bahasa Inggris yang baku secara standar karya tulis ilmiah. Jadi kita harus menerjemahkan lagi, artinya bukan menerjemahkan lagi, kita harus meneliti satu persatu secara manual boleh, atau bantuan proofread juga boleh. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan jasa penerjemah, atau mungkin kita tidak mempunyai cukup kemampuan untuk bisa mengkoreksi, kita bisa menggunakan Grammarly. Nah, ini kemudian di copy hasil dari Google Translate, kita masukkan ke dalam Grammarly. Nah, Grammarly di sini saya menggunakan Grammarly yang premium. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menggunakannya, teman-teman bisa membeli akunnya, bisa secara collaborate. Kalau collaborate itu nanti digunakan bersama seperti ini. Jadi ini tidak mahal, teman-teman bisa mencari di marketplace ya, di beberapa marketplace itu sudah disediakan, atau mungkin teman-teman langsung ke Grammarly-nya langsung gitu ya, sama saja asalkan fasilitasnya sama. Nah, setelah itu kalau kita sudah masuk ke Grammarly, kita tinggal klik new. Kemudian di sini sudah disediakan untuk area penerjemahnya. Nah, kemudian dari hasil copy dari Google Translate tadi, kita tinggal paste atau kita Ctrl V seperti ini. Nah, kemudian di sini ada
goalnya. Jadi di sini disediakan goal, di mana goal ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dari artikel kita. Ini adalah artikel yang seperti apa ya. Jadi artikelnya ini adalah misalnya ingin yang audiensnya itu yang knowledgeable, ataukah yang general atau umum, atau yang expert atau ahli. Kemudian formalitinya ini kalimatnya ini yang informal kah, netral atau formal. Nah, kalau untuk standar karya ilmiah apalagi jurnal itu minimal audiensnya adalah yang knowledgeable atau yang expert, gitu ya. Biasanya saya pilih knowledgeable. Kemudian formalitinya kalau untuk karya ilmiah pasti adalah formal. Jadi di sini dipilih formal. Kemudian domain ini adalah nanti di bahwa artikel ini dia ada penjelasan ya, applies most rules and convention with medium strictness. Jadi di sini untuk domainnya sesuai dengan scope atau segmen yang membaca. Nah, segmen yang membaca adalah artikel ini adalah artikel akademik ataukah bisnis atau general atau email dan yang lain sebagainya, atau casual atau kreatif. Nah, karena ini formal, karena ini adalah karya ilmiah, untuk domainnya ini kita pilih akademik. Biasanya saya pilih akademik. Setelah itu di sini di bawahnya lagi kita bisa lihat untuk tone. Nah, tone-nya ini adalah untuk expression ya. Expression kalau sudah sukses itu seperti apa, ini kita bisa pilih. Misalnya kita pilih confident gitu ya. Kemudian untuk intent. Nah, intent ini sifat dari bacaan kita, sifat dari artikel kita ini bersifat apa? Ingin menginformasikan, kalau informasikan berarti inform. Kemudian mendeskripsikan, jika ini jenisnya adalah mendeskripsikan berarti kita memilih describe. Kalau convince berarti mempengaruhi gitu ya, yang sifatnya artikel ini adalah artikel persuasif gitu ya. Atau tell a story, kalau jenis artikelnya adalah tell a story kita pilih tell a story. Karena ini adalah artikel ilmiah, biasanya saya menggunakan inform atau describe. Jadi biasanya saya lebih ke inform. Nah, kalau sudah klik done. Nah, di sini ada hasil yang sudah dihasilkan oleh Grammarly. Nah, di sebelah kiri ini adalah teks yang sudah kita terjemahkan, yang sudah kita inginkan dilakukan pengecekan grammar tadi. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah suggestionnya, jadi errornya yang mana, disarankan untuk diperbaiki yang mana begitu. Nah, sedangkan ini kita mulai saja, misalnya ini beneficial salah, dianggap salah. Untuk scope yang sudah kita tentukan tadi diganti benefit. Nah, kalau kita setuju kita tinggal klik tombol benefit ini, kita klik begini dia akan berubah. Kemudian ini misalnya on, on ternyata salah, change preposition, ini kita klik saja on. Nah, kemudian di sini akan, kalau ini ada tanda merah ini berarti harus dihilangkan. Jadi kalau kita setuju kita tinggal klik on. Begitu. Kemudian di sini juga diberikan saran terhadap kalimat yang dianggap monotonous passage. Jadi ini dianggap yang terlalu monoton. Nah, kenapa dianggap terlalu monoton? Ini kalau teman-teman lihat di sini kalimat yang saya gunakan, ini ada dua kalimat yang diulang. Misalnya a gamification collaboration system, ini juga the collaborative gamification system. Nah, ini dianggap monoton, jadi perlu diganti salah satu. Jadi misalnya yang ini, subjek ini saya ganti menjadi it. Kemudian di sini masih dianggap ini dianggap salah misalnya, ini kita bisa ganti atau diperbaiki menjadi it's gitu ya. Kemudian untuk ini misalnya ini masih dianggap monoton, misalnya di sini saya ubah, misalnya di sini with, karena dianggap saya rasa ini boleh disambung, jadi ini saya buat which, misalnya begini ya. Nah, which, seperti ini. Nah, kalau sudah ini dianggap benar ya, give yourself a pat on the back. Nah, ini ya. Ini berarti sudah benar. Kalau sudah, kita masuk ke koreksi berikutnya. Nah, koreksi berikutnya evaluation. Nah, ini diganti an evaluation. Kemudian
evaluation diganti the evaluation, kita tinggal klik lagi. Begitu juga sama whereas for ini diganti in contrast for. Nah, kemudian have no effect ini juga dianggap kurang tepat, jadi diganti do not affect. Tuh, seperti itu. Kemudian ini juga dianggap kurang tepat untuk proses kalimatnya, untuk susunan kalimatnya kita diubah. Nah ini juga Grammarly juga memungkinkan mengkoreksi atau mengubah frase. Kalau misalnya dirasa Grammarly bisa melakukan, Grammarly akan memberikan suggestion untuk merephrase atau memfrasekan ulang dari teks kita. Kalau setuju, kita tinggal klik rephrase. Nah, kemudian ini lagi juga karena ini salah ya, gamification kan tunggal harusnya is, terus di sini tertulis a, maka Grammarly juga bisa mengecek diganti is juga. Kemudian ini dianggap koma atau dua kalimat ataukah satu kalimat. Kalau misalnya kita ternyata ini satu kalimat, ya kita tinggal pilih yang ini. Tapi kalau ternyata ini bisa dipecah dua kalimat, maka kita pilih yang ini, tergantung ya. Jadi karena di sini adalah satu kalimat, maka di sini saya pilih yang sebelah kiri, yang bukan titik. Kemudian di sini juga is ini kita ganti are. Kemudian run kita ganti running. Nah ini ya. Nah ini juga perlu rephrase. Nah ini rephrase-nya disarankan seperti ini. Kalau kita setuju, kita tinggal rephrase. Nah kalau sudah hasilnya seperti ini, nah kita bisa cek lagi. Kita cek lagi untuk correctness-nya. Ini sudah oke. Kemudian clarity-nya juga very clear. Kemudian engagement-nya juga very engaging. Delivery just right, dan artinya ini sudah selesai. Nah kalau sudah selesai, kita bisa pindahkan ke lembar kerja kita yang akan kita gunakan untuk meneruskan dari penerjemahan ini. Jadi ini dari yang saya copy tadi, kita paste, Ctrl V. Nah ini adalah hasil dari penerjemahan berdasarkan Google Translate dan berdasarkan Grammarly. Nah itu mungkin teman-teman tips trik yang biasanya saya lakukan untuk melakukan proses penerjemah tanpa harus melalui bantuan jasa penerjemah. Jadi ini cukup bisa membantu dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.